Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Kembali lagi dalam video laporan praktikum biokimia kali ini akan membahas mengenai pengaruh panjang gelombang cahaya yang berbeda terhadap laju fotosintesis pada tanaman air Hydrilla verticillata. Oleh saya Andri Kurniawan, NIM 41 2019 018. Adapun tujuan pada praktikum kali ini yaitu mengamati hubungan antara panjang gelombang cahaya terhadap fotosintesis, mengamati proses fotosintesis, mengetahui hasil dari proses fotosintesis, kemudian menganalisis hubungan antara spektrum warna dengan laju fotosintesis, dan mengamati banyaknya gelembung dan besarnya balon pada percobaan. Sekarang masuk pada alat dan bahan. Untuk alatnya yaitu ada botol air mineral 600 ml berjumlah 4 buah. Selanjutnya ada botol air mineral 1 liter 1 buah. Ada balon, nanti yang digunakan 4 buah saja. Kemudian ada plastik mika warna biru, hijau, merah, dan kuning. Selanjutnya ada ember ukuran sedang. Untuk bahannya ada soda kue. Kemudian ada tanaman air Hydrilla verticillata. Sekarang masuk pada metode. Langkah yang pertama yaitu botol dibersihkan menggunakan air bersih terlebih dahulu. Selanjutnya ember diisi dengan 5 liter air. Kemudian ember yang sudah diisi dengan 5 liter air tadi ditambahkan dengan soda kue sebanyak 2 sendok makan. Setelah itu diaduk agar tercampur rata. Selanjutnya, botol diisi dengan tanaman Hydrilla verticillata 3 helai per masing-masing botol. Masing-masing botol diisi dengan air dari ember hingga penuh. Kemudian masing-masing botol ditutup dengan balon. Masing-masing botol yang sudah ditutup dengan balon selanjutnya dibungkus dengan plastik mika berwarna. Warna mika yang digunakan yaitu biru, hijau, merah, dan kuning.
Setelah dibungkus, maka akan terlihat seperti ini, diurutkan dari biru, hijau, merah, dan kuning. Kemudian tanaman hidrilla diletakkan di bawah sinar matahari atau diletakkan di ruang terbuka dan terkena cahaya matahari. Kemudian dilakukan pengamatan setiap 2 jam sekali. Pengamatan dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dicatat banyaknya gelembung. Besar balon juga diamati dan dicatat. Nah, sekarang masuk pada hasil dan pembahasan. Masuk pada hasil. Pada hasil terdapat tabel 1, pengamatan jumlah gelembung dan ukuran balon pada beberapa spektrum warna yang berbeda. Terdapat satuan waktu, untuk satuannya yaitu jam. Untuk waktu ke-0 yaitu pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk waktu kedua itu pukul 10 waktu Indonesia Barat, kemudian waktu keempat yaitu pukul 12 waktu Indonesia Barat, kemudian yang terakhir adalah waktu ke-6 pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Terdapat juga parameter warna yaitu merah, kuning, hijau, dan biru yang merupakan spektrum warna. Nah, yang dimaksudkan merah, kuning, hijau, biru ini adalah warna dari mika yang berwarna merah. Kemudian ada mika yang berwarna kuning, kemudian ada mika yang berwarna hijau, dan mika yang berwarna biru. Oke, untuk jumlah gelembung pada waktu ke-0 yaitu belum ada gelembung, belum dihasilkan gelembung, berarti tidak ada gelembung yang terbentuk. Kemudian untuk ukuran balon pada waktu ke-0 yaitu ukurannya sama dengan yang semula, itu artinya belum terisi oleh udara. Lanjut untuk jumlah gelembung pada waktu kedua. Pada botol dengan mika merah, kuning, hijau, dan biru ternyata semuanya dihasilkan dikit gelembung dengan jumlah yang rata-rata sama. Kemudian untuk ukuran balon pada waktu kedua, ternyata untuk botol dengan mika warna merah dan biru dihasilkan sedikit udara, sedangkan untuk kuning dan hijau hampir tidak terlihat terisi udara. Mari kita lihat untuk dokumentasinya. Bisa dilihat pada semua botol dihasilkan jumlah gelembung yang sedikit dengan rata-rata sama. Kemudian untuk ukuran botol yaitu untuk mika merah dan biru sudah diisi oleh udara. Untuk jumlah gelembung selanjutnya pada waktu keempat yaitu pada mika warna merah dan mika warna biru ternyata dihasilkan gelembung yang lebih banyak daripada mika kuning dan hijau. Kemudian untuk ukuran balonnya pada waktu keempat untuk mika merah dan mika biru untuk ukuran balonnya bertambah karena terisi udara. Kemudian pada mika kuning dan hijau mulai terisi udara tetapi lebih sedikit daripada yang mika merah dan mika biru. Mari kita lihat untuk dokumentasinya. Bisa dilihat pada botol dengan mika warna biru dihasilkan banyak gelembung. Kemudian untuk ukuran balonnya juga sedikit bertambah. Kemudian pada botol dengan mika warna hijau dihasilkan gelembung yang lebih sedikit daripada besar balonnya juga bertambah tetapi sedikit. Pada botol yang dibungkus dengan mika warna merah dihasilkan gelembung yang banyak. Jumlah banyaknya kurang lebih sama dengan botol yang dibungkus dengan mika warna biru. Untuk besar balonnya juga bertambah. Untuk botol yang dibungkus dengan mika warna kuning dihasilkan jumlah gelembung yang sedikit. Besarnya balon juga bertambah tetapi sedikit. Lanjut untuk jumlah gelembung pada waktu ke-6 yaitu pada botol yang dibungkus dengan mika warna merah dan biru dihasilkan lebih banyak lagi jumlah gelembung. Sedangkan untuk yang botol dibungkus dengan mika warna kuning dan hijau dihasilkan lagi lebih banyak gelembung tetapi lebih sedikit dibandingkan dengan botol yang dibungkus dengan mika warna merah dan mika warna biru. Selanjutnya untuk ukuran balon pada waktu ke-6 yaitu untuk botol yang dibungkus dengan mika warna merah dan biru dihasilkan lebih besar lagi ukuran balon. Sedangkan ukuran balon pada botol yang dibungkus dengan mika warna kuning dan hijau tetap dihasilkan besar lagi ukuran balon tetapi lebih kecil dibandingkan dengan botol yang dibungkus dengan mika warna merah dan biru. Mari kita lihat untuk dokumentasinya.
Sekarang masuk pada pembahasan. Fotosintesis merupakan proses kimia untuk menghasilkan energi di mana karbon dioksida dan air diubah menjadi karbohidrat dengan bantuan energi cahaya. Nah, situ juga ada sederhana dicantumkan reaksi dalam proses fotosintesis. Karbohidrat tersebut digunakan dalam pembentukan senyawa organik yang lain seperti selulosa dan dapat digunakan sebagai bahan bakar. Nah, di sini yang penting adalah terdapat klorofil yang sangat berperan bagi kelangsungan proses fotosintesis karena klorofil mampu. Untuk pembahasan selebihnya dapat dibaca pada slide berikut ini. Lanjutan dari pembahasan. Nah, pada praktikum yang telah dilakukan terdapat 4 botol dengan mika yang warnanya berbeda, yaitu warna merah, kuning, hijau, dan biru. Nah, pada pengamatan ini yaitu yang diamati jumlah gelembung dan ukuran balon. Ternyata pada jumlah gelembung semua botol, dari semua botol yang telah diamati, terdapat jumlah gelembung yang berbeda-beda. Begitu pula dengan ukuran balonnya juga memiliki ukuran balon yang berbeda-beda. Untuk pembahasan selebihnya dapat dibaca pada tayangan berikut ini. Selanjutnya, pada praktik yang telah dilakukan dengan kondisi terkena cahaya matahari. Nah, proses fotosintesis berjalan cepat, serta dihasilkan gelembung ukuran sedang dengan frekuensi yang konstan. Di sini yaitu hanya panjang gelombang tertentu yang dimanfaatkan tumbuhan untuk proses fotosintesis, yaitu tumbuhan pada Hydrilla verticillata. Nah, untuk setiap panjang gelombang akan memberikan pengaruh yang berbeda-beda terhadap proses fotosintesis. Untuk pembahasan selebihnya dapat dibaca pada tayangan berikut ini. Lanjutan dari pembahasan. Nah, berkat cahaya yang sama kuatnya dari cahaya monokromatik, berbagai panjang gelombang dipancarkan pada daun hijau dan kecepatan fotosintesis pada setiap panjang gelombang yang diukur. Ternyata bahwa gelombang cahaya biru dan cahaya merah adalah yang paling efektif dan cahaya hijau yang paling tidak efektif dalam melakukan fotosintesis. Nah, di sini untuk spektrum cahaya ini mempengaruhi jumlah gelombang oksigen yang dihasilkan. Pembahasan selebihnya dapat dibaca pada tayangan berikut ini. Lanjutan dari pembahasan. Nah, cahaya tampak sebagai sumber energi yang digunakan tumbuhan untuk fotosintesis, merupakan bagian spektrum energi radiasi. Nah, di sini faktor terpenting yaitu cahaya matahari yang merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam laju fotosintesis. Nah, fotosintesis dan reaksi fotokimia lainnya tidak bergantung pada energi total cahaya, tapi pada jumlah foton dan kuanta yang diserap. Nah, foton berenergi tinggi pada spektrum biru mempunyai energi hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan foton yang spektrum merah, tetapi kedua foton yang mempunyai efek sama persis dalam fotosintesis. Pembahasan selebihnya dapat dibaca pada tayangan berikut ini. Nah, lanjut, untuk energi yang berada pada suatu foton itu sebanding dengan besarnya frekuensi, maka kuantum bisa dinyatakan dalam bentuk panjang gelombang dan energi dari setiap foton berbanding terbalik dengan panjang gelombangnya. Dan di sini ada ukuran-ukuran panjang gelombang tertentu yang berbeda. Untuk pembahasan selebihnya dapat dibaca pada tayangan berikut ini. Lanjut pada pembahasan. Lah, pada percobaan terdapat Hydrilla verticillata yang merupakan tanaman air. Nah, kemudian cahaya hijau itu merupakan cahaya yang sedikit diserap. Selain cahaya itu yaitu ada cahaya kuning. Nah, pada Hydrilla tersebut menghasilkan gelembung yang sedikit saat dibungkus dengan mika warna kuning. Pembahasan selebihnya dapat dibaca pada tayangan berikut ini. Nah, selanjutnya terdapat gelembung-gelembung gas yang dihasilkan dalam percobaan ini yang merupakan gas oksigen. Nah, gas ini terbentuk karena fotolisis di mana air diuraikan menjadi gas oksigen berupa gelembung-gelembung dengan persamaan reaksi sebagai berikut. Nah, untuk pembahasan selebihnya dapat dibaca pada tayangan berikut ini. Nah, kemudian adalah penambahan soda kue. Nah, ini dapat membantu laju reaksi fotosintesis pada tanaman Hydrilla untuk memperbanyak gelembungnya juga. Nah, selain itu juga sebagai katalis dalam reaksi fotosintesis. Nah, untuk pembahasan selebihnya dapat dibaca pada tayangan berikut ini. Nah, akhirnya telah sampai pada kesimpulan. Nah, untuk kesimpulannya dapat dibaca pada tayangan berikut ini. Nah, berikut ini adalah jawaban soal. Berikut ini adalah daftar pustakanya.